Indonesia memang sedang menghadapi perang asimetris, sebuah jenis peperangan modern yang tidak hanya melibatkan kekuatan militer, tetapi juga aspek-aspek lain seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perang asimetris ini memiliki dampak yang sangat luas dan dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar daripada perang konvensional. Perang asimetris seringkali tidak melibatkan kekerasan fisik secara langsung, tetapi dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan melalui berbagai cara seperti penyebaran isu, propaganda, dan lain sebagainya. Perang asimetris dapat terjadi di berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dapat menyasar berbagai aspek seperti ideologi, politik, ekonomi, dan keamanan. Seperti contoh tahun 1998 merupakan contoh nyata perang asimetris yang menggunakan aksi massa untuk menurunkan rezim penguasa. Penyebaran narasi yang memecah belah masyarakat seperti provokasi berbasis SARA dapat menjadi bagian dari strategi perang asimetris. Perang asimetris juga dapat melibatkan operasi intelijen ekonomi seperti sabotase terhadap distribusi bahan pokok untuk melemahkan ekonomi negara. Untuk menghadapi perang asimetris ini diperlukan kepemimpinan yang tegas dan berwibawa, sangat penting dalam menghadapi perang asimetris. Juga meningkatkan kesadaran nasional dan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan menghadapi perang asimetris dengan sangat penting. Pemerintah dan masyarakat perlu memiliki strategi yang tepat untuk menghadapi perang asimetris seperti meningkatkan literasi dan kemampuan analisis informasi. Selamat pagi pemirsa New KN TV dimanapun Anda berada. Pagi ini saya tadi mengikuti seminar penguatan karakter bangsa yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman. Saat ini saya ingin mendalami lebih jauh tadi apa yang disampaikan Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman. Beliau tadi menyampaikan bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi perang asimetris ya Bang. Mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud perang asimetris itu. Kemudian tadi seminarnya judulnya penguatan jati diri bangsa, itu kenapa harus ada penguatan jati diri bangsa seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan Bang. Siap. Jadi begini Bapak sekalian, yang dimaksud perang asimetris itu upaya-upaya menguasai negara lain tidak dengan kekuatan militer. Karena seperti tadi kami sampaikan, kalau pakai kekuatan militer itu ya mahal sekali, mahal biayanya. Panjenengan tahu satu peluru tank Abram, tank Leopard itu berapa? 110 juta rupiah. Gitu. Sekali tembak, padahal ya nggak mungkin tank keluar sekali nembak sekali. Pasti tembak sana sini. Nah, kalau dia bawa 50 peluru kan kapasitas penyimpanannya itu 50 peluru. Berapa miliar? Biaya tadi juga disampaikan pengoperasian kapal induk itu sehari berapa? Oh, sehari 6 miliar dolar. 6 miliar dolar. Dirupiahkan berapa? Rupiah kan kalah APBD Sleman. Iya, betul. Iya. Padahal Indonesia itu kan sangat luas, sehingga kalau dikuasai secara militer, waduh,
miskin duluan negaranya yang menyerbu Indonesia. Iya. Sehingga mereka itu berusaha mencari cara-cara murah, buat kabar bohong, cipta kondisi lapangan, itu bisa diciptakan seperti buzzer, terus mengabarkan ini pemerintah ini buruk, ini perlu dibasmi, ini perlu dihancurkan. Narasi yang berulang-ulang itu lama-lama akan tertanam di alam bawah sadar. Tapi mungkin apa perang asimetris itu baru-baru ini dilakukan atau memang sudah lama? Sudah lama ya. Mulai sejak ya Jepang mau masuk ke Indonesia aja, itu kan pakai jargon. Kami saudara tua, kami pemimpin Asia, kami cahaya Asia, sehingga penyerbuan Jepang ke Indonesia itu tidak ditolak oleh warga sini, malah disambut. Wah, ini pembebas, saudara tua gitu. Nah, itu salah satu perang asimetris yang jelas sekali ya, peristiwa G30 SPK itu. Jadi kita itu kalau di perang asimetris, kita diadu domba, kita dimanfaatkan tetapi tidak terasa. Itulah halusnya. Mereka menciptakan suasana, menciptakan situasi kondisi, sehingga tercipta sebuah peristiwa kekacauan. Kan negara kalau kacau itu orang mau masuk enak. Jenengan mau ngerampok rumah, kalau rumahnya tembok kuat, nggak susah kan? Iya. Tapi kalau rumahnya itu pas kondisi kebakar, enak aja kita ikut jarah. Kan begitu. Itu ilmunya begitu, Bapak. Jadi ya kita itu memang sekarang sedang dalam kondisi seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya mereka itu menghilangkan kebanggaan. Indonesia ora kalap, Indonesia ora mutu, Indonesia bosok. Ngopo kowe seneng karo Indonesia karo negaramu. Lho kuwi apik, produknya apik, ini top begitu, Bapak. Nah, ketika orang sudah tidak bangga, ya sudah habislah kita. Jadi mungkin saat ini yang cukup mengkhawatirkan apa ya, rasa nasionalisme atau apa? Iya. Itu memang bukan tergerus, sengaja ada pihak yang menggerus. Gitu. Dengan tujuan akhir apa? Ya tadi seperti saya sampaikan, Irak, Libya, Suriah. Kan kelihatan sekali, obok-obok dibikin kacau. Akhirnya yang masuk tukang tambang minyak. Kan titik akhirnya di sana. Begitu. Mungkin tadi diceritakan sebenarnya kita itu negara yang sangat amat kaya. Kemudian tadi sumber daya itu awalnya dari minyak, kemudian tadi sumber daya alam itu yang menguasai dunia. Terus kita ke depan kan tadi disampaikan kita kaya akan nikel. Itu gimana masa depan kita? Ya kita itu kaya, tetapi kaya barang mentah, belum diolah. Mereka punya alat-alat produksi yang bisa mengubah bahan mentah itu menjadi barang jadi. Jangan bisa bandingkan nikel itu kalau kondisi masih masih bahan, itu harganya $10. Kalau rupiah berapa itu? Sekitar $10 itu Rp160.000. Rp160.000. Nah, tapi ketika itu sudah bahan 1 kilo itu diolah jadi baterai, harganya bisa ribuan dolar, kan begitu. Nah, mereka bisa mengolah seperti itu, sehingga mereka berkepentingan kita itu terus jual barang mentahnya, dan mereka menjual lagi ke sini barang yang sudah jadi dengan harga sekian ratus kali lipat, kan begitu maksudnya penguasaannya. Nah, itu penjajahan model baru. Sehingga ketika kita bangkit berusaha hilirisasi, wah ada pabrik dibakar, pekerja demo, itu jangan dikira timbul begitu saja. Ada yang menggerakkan. Ada. Sehingga untuk menanggulangi seperti itu kan itu banyak
organisasi perangkat daerah. Iya. Kita mengajak teman-teman OPD lain, mari kita tanamkan semangat cinta tanah air. Ya melalui wawasan kebangsaan, melalui mendalami Pancasila dan lain sebagainya begitu. Dan sejauh mana tadi efektivitasnya itu? Itu nanti sebaiknya tidak bisa hanya semacam seminar sehari seperti itu, tapi nanti akan kami tindak lanjuti dengan rencana aksi daerah. Jadi nanti kami periksa, kami kan sebagai badan itu mewakili pimpinan daerah bupati untuk memeriksa program dan kegiatan teman-teman OPD. Nah, mana-mana yang harus ditempeli atau yang harus ikut mengembangkan program cinta tanah air. Misalnya UMKM, oke, kita beri lapak di depan, itu tiap Jumat ada pasar bela negara. Di situ kita tanamkan bahwa UMKM itu juga berperan dalam hal ketahanan nasional, waspadaan nasional, wawasan kebangsaan. Nah, begitu Bapak. Ya. Mungkin seperti itu teman-teman pemirsa semua di seluruh tanah air. Jadi untuk kesiapan jadi Badan Kesbangpol itu istilahnya penjaga gawang untuk apa ya? NKRI harga mati. NKRI harga mati. Jadi tapi diharapkan tidak hanya Kesbangpol tadi ini membuat seminar ini membuat tangan-tangan yang lebih jauh untuk bisa mensosialisasikan lebih jauh lagi tentang jati diri bangsa itu perlu ditanamkan kepada setiap, tadi disampaikan setiap OPD, kemudian sampai ke bawahnya sampai tingkat RT dan RW. Dan pokoknya semuanya, karena menghadapi ke depan itu kita tidak mudah karena kita dikelilingi oleh negara-negara yang berkepentingan dengan hasil bumi kita. Jadi mereka terus mengincar hasil bumi kita, kalau bisa ngambil, kemudian mereka olah sendiri, kita menjadi ya kaya akan bahan mentah tapi rakyatnya miskin. Jadi ya, mungkin betul. Seperti itu. Mungkin ada closing statementnya Bang. Ya, yang jelas kita berpikirnya sederhana saja Mas. Indonesia itu kan rumah kita, tempat tinggal kita. Tentu kita tidak akan rela kalau rumah kita itu dibandemi wong, gentengnya disogoi, dirusak orang, tentu kita tidak akan rela. Jadi mari kita jaga bersama negeri tercinta ini untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Itulah, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga negara kita di bawah pimpinan Pak Prabowo ini akan rakyat semakin mencapai kesejahteraannya, negara akan menjadi adil dan makmur. Amin. Ya.